Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal metode survei cepat. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 ialah Iren Aulia Kinanti, Rizky Arisanti Sekarsari, dan Solin Pratama. Judul dari proposal ini ialah survei cepat mengenai karakteristik kejadian hipertensi di Indralaya Utara. Hingga saat ini, hipertensi masih menjadi tantangan di Indonesia. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 34,1% pada penduduk usia lebih besar sama dengan 18 tahun dan paling banyak terdapat pada lansia lebih dari 75 tahun. Sedangkan di Sumatera Selatan, pada tahun 2018, jumlah penderita hipertensi berusia lebih dari 15 tahun sebanyak 5.572.379 orang atau lebih dari 30%. Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri, pada tahun 2018 jumlah penderita hipertensi berusia lebih besar sama dengan 15 tahun sebanyak 280.892 orang dan yang mendapat pelayanan kesehatan hanya 6.129 orang atau 2,2% dari jumlah penderita. Dilihat dari data tersebut, masih banyak penderita hipertensi di Kabupaten Ogan Ilir yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan yang memadai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kejadian hipertensi di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kejadian hipertensi di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Hipertensi adalah tekanan darah melebihi ambang batas normal, di mana tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar sama dengan 90 mmHg yang terjadi pada seseorang pada 3 kejadian terpisah. Klasifikasi menurut Joint National Committee ke-8, tekanan darah normal adalah nilai sistolik kurang dari 120 mmHg dan diastolik kurang dari 80 mmHg atau disederhanakan menjadi di bawah 120/80. Untuk prahipertensi, tekanan darah sistolik berkisar antara 120 hingga 139 mmHg atau diastolik berkisar antara 80 hingga 89 mmHg. Untuk hipertensi tingkat pertama, tekanan darah sistolik 140 hingga 159 mmHg atau diastolik berkisar antara 90 hingga 99 mmHg. Dan untuk hipertensi tingkat 2, tekanan darah sistolik lebih dari maupun sama dengan 160 mmHg atau diastolik lebih dari atau sama dengan 100 mmHg. Kemudian untuk faktor risiko hipertensi, yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Jadi, laki-laki cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi karena memiliki gaya yang dinilai tidak sehat, misalnya minum minuman beralkohol dan kebiasaan merokok. Untuk perempuan, sebelum menopause memiliki hormon estrogen yang berfungsi meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. HDL yang tinggi pada perempuan mampu mencegah terjadinya proses aterosklerosis yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang kedua ada usia. Usia juga merupakan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Tekanan darah cenderung meningkat mulai umur remaja awal hingga remaja akhir dan menjelang dewasa awal. Kemudian meningkat lebih nyata selama pertumbuhan dan pematangan fisik umur dewasa akhir sampai umur tua karena sistem sirkulasi darah terganggu. Yang ketiga ada tingkat pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat ada kebiasaan olahraga. Olahraga dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah kapiler yang baru dan jalan darah yang baru. Dengan demikian, hal yang menghambat pengaliran darah dapat dihindarkan atau dikurangi, yang berarti menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir itu ada kebiasaan merokok. Dengan menghisap sebatang rokok akan memberi pengaruh besar terhadap naiknya tekanan darah. Hal ini dikarenakan asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh.
Oke, slide ketujuh ini tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu desain penelitian, populasi, dan juga sampel. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah metode rapid survey dengan teknik cluster random sampling. Nah, kemudian populasinya itu populasi targetnya Kabupaten Ogan Ilir, populasi studinya Indralaya Utara. Kemudian sampelnya itu 35 usia di atas 40 tahun. Nah, terlihat pada gambar itu lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini di Kecamatan Indralaya Utara pada tahun 2018. Nah, ini ada 16 desa 1 Bakung sampai desa ke-16 ini Pulau Semambu ya. Ini jumlah penduduknya. Nah, ini gambar jumlah rumah tangga menurut desa per kecamatan di Indralaya Utara. Jadi di dalam bisa di desa Bakung itu ada 583 desa. Di desa Bakung itu jumlah rumah tangganya 583. Kemudian di Kelurahan Timbangan ada 1722 jumlah rumah tangga. Oke, selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Nah, pertama itu adalah mengambil sampel untuk desa terpilih berdasarkan cluster random sampling dengan cluster 2 tahap. Cluster dan sampel telah ditentukan, yaitu 5 cluster dan 7 responden. Jadi setiap cluster itu ada 7 responden. Nah, jadi dia 5 kali 7 itu 35. Jadi sampel yang kita butuhkan adalah 35 orang. Nah, kemudian metode pengambilan sampel ini menurut Prerich tahun 89, yang dimaksud dengan klaster 2 tahap adalah klaster tahap pertama itu menentukan tempat atau wilayah dengan syarat dalam metode survei cepat ada 30 klaster. Sementara klaster tahap kedua yaitu menentukan sampel berdasarkan klaster, yaitu 7 responden tiap klaster. Nah, sehingga total yang didapat untuk sampel metode survei cepat adalah 30 dikali 7 yaitu 210. Nah, jadi syaratnya adalah 30 kali 7 ini dapat dipakai pada kejadian yang sering, tetapi kejadian yang jarang itu tergantung dari situasi kondisi di lapangan. Nah, kemudian perhitungan besar sampel. Ini jumlah sampelnya itu telah ditentukan, yaitu 5 kali 7 itu 35 responden. Kemudian presisinya itu 10%, alfanya 5%, dan desain impact-nya itu 2. Itu untuk tingkat kecamatan ya. Kemudian ada pemilihan klaster itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi C-Survey. Hasilnya itu yang didapat yaitu 5 desa. Dari hasil pengolahan C-Survey tadi didapat 5 desa. Kami mendapatkan desa dari C-Survey ini Kecamatan Indralaya Utara. Di Kecamatan Indralaya Utara maksudnya ada 5 desa yang kami dapatkan dari aplikasi C-Survey, yaitu yang pertama Desa Bakung, yang kedua Desa Lorok, yang ketiga Desa Punajaya, yang keempat Kelurahan Timbangan, dan yang kelima adalah Desa Padam Raya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana pengambilan sampel survei cepat menggunakan metode klaster 2 tahap. Tahapan pertama yaitu pemilihan klaster secara acak. Di sini kami menggunakan aplikasi C-Survey. Caranya yaitu pertama membuka aplikasi C-Survey dan membuat file yang kita inginkan. Di sini kami sudah menamainya dengan nama Indralaya Utara. Kemudian pada tab survei parameter diisi dengan nama survei, size unitnya, dan juga berapa klaster dan responden per klaster. Di sini kami sudah membuat klasternya 5 dan juga responden per klasternya 7. Baru kemudian klik OK. Pada tab klaster data, di sini di-add seluruh nama desa atau kelurahan pada Kecamatan Indralaya Utara beserta dengan jumlah populasi per desa atau kelurahannya.
Terakhir, pada tab cluster selection, pertama-tama yaitu klik run terlebih dahulu dan kemudian akan muncul klaster yang terpilih. Di sini sudah terpilih 5 klaster, yaitu Desa atau Kelurahan Bakung, Lorok, Purnajaya, Kelurahan Timbangan, dan juga Palem Raya. Setelah selesai memilih klaster, tahap kedua yaitu pemilihan sampel pada klaster terpilih. Di sini caranya yaitu, pertama, mencari dan menentukan titik tengah desa atau kelurahan yang terpilih seperti balai desa ataupun masjid. Kemudian pada tengah-tengah desa tersebut, kita menentukan arah acaknya, bisa menggunakan spidol, koin, ataupun aplikasi roulette. Ketiga, setelah kita mendapatkan arah yang pertama, lakukan pemetaan atau gambaran rumah tangga yang ada tepat di kiri kanan jalan sampai ke batas desa. Bila ternyata ada simpangan, tentukan lagi arahnya menggunakan spidol, koin, ataupun aplikasi roulette yang kita gunakan tadi. Langkah keempat, yaitu pada saat memilih rumah tangga pertama, itu dilakukan juga dengan secara acak. Tahapan kelima yaitu pemilihan rumah tangga berikutnya untuk kedua, ketiga, sampai ketujuh dilakukan dengan metode rumah terdekat. Kita bisa memilihnya dengan menggunakan interval, ataupun memilih rumah yang berhadapan pintu atau jendela dengan rumah pertama tadi. Bisa juga dilakukan dengan yang rumahnya bersebelahan. Cara ini dilakukan secara konsisten. Terakhir, semua subjek di rumah tangga yang memenuhi kriteria harus dipilih sebagai sampel. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan bisa nanti disampaikan. Atas perhatiannya dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.